Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan selalu berbuah kebaikan dan keburukan akan selalu berbuah kebaikan. Apapun yang kau lakukan, maka itulah yang engkau dapatkan di kemudian hari. Kalau hari ini engkau menanam kebaikan, maka esok lusa engkau akan menanam kebaikan. Hari ini saya akan bercerita tentang Gubernur kita, Gubernur Sulawesi Selatan. Kita mendapatkan berita bahwa beliau sedang diduga melakukan suap, dan KPK sudah menjemput beliau dari Makassar menuju ke Jakarta kemarin hari Jumat, menurut data berita yang kita dapatkan saat ini. Dan kita akan mencoba membacakan tentang kebenaran pada persoalan ini. Apakah betul beliau melakukan pelanggaran hukum ini, atau itu hanya beliau hanya akan memberikan kesaksian kepada KPK bahwa betul ada anggota daripada salah satu atau beberapa anggota yang berada dalam garis kepemimpinan kita di Sulawesi Selatan yang melakukan pelanggaran hukum ini. Oke, baik, kita pertama masuk saja. Kita akan lihat berita kebenarannya. Ada surat, semacam surat izin untuk melakukan OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan. Yang terhormat Kapolda Sulsel, mohon izin melaporkan pada hari pertanggal Sabtu 27 Februari 2021 pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Tim KPK sebanyak 9 orang telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin Abdullah di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor Sprint Lidik 98/01/10/2020. Tim KPK telah mengamankan beberapa anggota, antara lain jadi ada 5 anggota beliau yang diamankan menurut surat perintah ini. Yang pertama Agung Sucipto, kontraktor 64 tahun. Yang kedua Nuryadi, ketiga Samsul Bahri, keempat Edi Rahmat, yang kelima Irfandi. Barang bukti yang diamankan oleh tim KPK yaitu 1 koper yang berisi uang sebesar 1 miliar yang diamankan di rumah makan nelayan Jalan Andi Ali Malaka, Kecamatan Pandang, Kota Makassar. Tim KPK kemudian langsung membawa Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin Abdullah MAGR dan rombongan langsung ke klinik transit di Jalan Poros Makassar untuk dilakukan pemeriksaan swab antigen untuk persiapan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Tim KPK dan rombongan dikawal oleh 4 orang anggota Detasemen Gegana Polda Sulsel, antara lain ada 4 orang yang mengawal. Yang pertama itu Cahyadi, Bribka kedua Bribka Lauda Budi, yang ketiga Bribtu Sardi Ahmad, yang keempat Bribda N. Syaharuddin. Kemudian pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah, rombongan selesai melaksanakan pemeriksaan swab antigen dan menuju Bandara Sultan Hasanuddin untuk berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda GA617. Yang kemudian tim dan rombongan memasuki gate 2 untuk keberangkatan ke Jakarta pada pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Demikian kami laporkan. Tebusan Wakapolda, Irwasda, Karo OPS, Dir Intelkam, Dir Reskrim Sus. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi semacam surat untuk melakukan OTT terhadap gubernur kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin Abdullah. Dan kita semua yakin dan kita tahu bersama ini bahwa beliau adalah orang yang baik, beliau adalah orang yang soleh. Bahkan beliau selalu pernah mendapatkan sertifikat pejabat anti korupsi. Dan kini telah berdari di antara kita bahwa beliau melakukan pelanggaran demikian. Kebenarannya wallahu a'lam, kita akan terus tunggu berita-berita berikutnya apakah betul beliau melakukan pelanggaran tersebut. Namun ada berita terakhir. Ada berita terakhir dari CNN Indonesia bahwa beliau sudah
ditetapkan sebagai tersangka. Namun apakah ini benar atau tidak, kita coba lihat dan kita baca. Ini teman-teman sekalian mengagetkan kita semua ya. Ini CNN Indonesia, cnnindonesia.com. Jadi ini berita dari CNN Indonesia. Di sini judulnya Nurdin Abdullah ditetapkan jadi tersangka suap infrastruktur. Jadi coba kita buka ya teman-teman sekalian. Nurdin Abdullah ditetapkan jadi tersangka suap infrastruktur. CNN Indonesia Minggu 28 bulan 2 tahun 2021 waktu 00.57. Jakarta, CNN Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap. Nurdin diduga menerima gratifikasi terkait dengan pengadaan barang, jasa dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Penetapan tersangka diumumkan KPK usai penangkapan Nurdin pada Jumat 26 bulan 2 kemarin, lusa malam. Yaitu selain Nurdin, KPK menetapkan 2 tersangka lain. KPK menetapkan 3 orang tersangka sebagai penerima KPK menetapkan 3 orang tersangka sebagai penerima NA atau Nurdin Abdullah, yang kedua ER, dan sebagai pemberi AS. Ujar Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers Minggu 28 bulan 2 dini hari. Adapun ER diketahui merupakan sekretaris dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan. Nurdin Abdullah disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, AS sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada sebuah video, kita langsung saja lihat ya bagaimana keterangan daripada video ini tentang persoalan yang dihadapi atau cobaan musibah yang dihadapi oleh Bapak Dr. Nurdin Abdullah. Kita lihat. Menciduk Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di kediamannya Jumat malam. Gubernur yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh anti korupsi tersebut kini masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama sejumlah orang lainnya di gedung KPK. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Sulawesi Selatan tersebut diduga berkaitan dengan proyek infrastruktur jalan. Kita akan berbincang dengan Zainal Arifin Mokhtar, peneliti Pukat Fakultas Hukum UGM. Selamat malam, Mas Zainal. Selamat malam, Mbak. Mas Zainal, ketika informasi mengenai OTT melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan ramai diberitakan, banyak komentar yang menyertai, termasuk cukup terkejut karena sosok gubernur ini dikenal sebagai tokoh yang bahkan mendapatkan penghargaan sebagai tokoh anti korupsi. Rekam jejaknya seperti apa? Beliau pernah mendapatkan sertifikat tokoh anti korupsi. Jadi luar biasa. Dan itu kita ketahui bersama. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa yang terbaik untuk Bapak. Semoga tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan hanya dugaan saja atau sangkaan saja. Dan mudah-mudahan beliau tidak melakukan hal tersebut. Kita berharap demikian teman-teman sekalian. Mas Zainal. Iya, saya termasuk menjadi juri
Jadi teman-teman lihat tulisannya di bawah video ini bahwa ini Bapak Zainal mengatakan bahwa Nurdin Abdullah mendapat Bung Hatta Award pada 2017. Jadi luar biasa yang didapatkan oleh Bapak Gubernur kita ini. Baik, 1 sampai 3 bulan terakhir berseliweran informasi itu. Artinya sebelumnya memang rekam jejak Nurdin Abdullah ini relatif cukup bersih, berprestasi, dan memang tidak ada track sangkut paut dengan isu tertentu. Iya, artinya begini ya, di zaman di Bantaeng juga ada 1-2 cerita soal dugaan atau kemudian laporan atau kemudian isu soal berkaitan dengan praktik koruptif, tapi kemudian itu relatif mudah dihilangkan karena memang bisa terjawab dengan detail. Nah, sekitar 1, 2 sampai 3 bulan belakangan itu kan sebenarnya ada beberapa rumor, ada beberapa cerita dalam kaitan dengan kepemimpinan dikaitkan dengan dengan kelompok tertentu. Apalagi Anda mungkin masih diingat ya, kalau kita tarik sedikit agak mundur lagi, di awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, dia sendiri menghadapi ancaman angket, ancaman yang kemudian cukup besar, walaupun kemudian berakhir tanpa proses pemberhentian gubernur. Dan di situ memang ada banyak isu-isu, tapi sebagian besar seingat saya itu sudah terverifikasi, dalam artian bukan kejadian utama. Makanya ketika 2-3 bulan belakangan beberapa isu mencuat lagi, saya pun termasuk yang mengatakan jangan-jangan ini adalah pengulangan saja dari proses angket yang kala itu coba dilakukan di awal kepemimpinan Pak Nurdin Abdullah. Oke, baik. Kita berbicara mengenai kepala daerah terjerat kasus korupsi. Hitungannya terus bertambah meskipun kita masih mengedepankan asas praduga tak bersalah, karena saat ini Nurdin Abdullah masih berstatus sebagai saksi ya, Mas Uceng, sambil menunggu pernyataan resmi dari KPK. Apa analisa Anda sehingga kemudian kembali berulang dan kali ini? Ya, saya kira cukup teman-teman sekalian. Ada di sesi terakhir yang diutarakan oleh pembawa berita ini bahwa saat ini Bapak Haji Muhammad Nurdin Abdullah, Gubernur kita, masih sebagai saksi. Jadi saat ini masih sebagai saksi. Nah, walaupun judul di atas kita tidak boleh terlalu terkecoh atau fokus ke sana. Yang jelas kita tunggu info-info selanjutnya, dan kita semua pastinya berharap bahwa beliau baik-baik saja dan beliau yakin dan pasti tidak melakukan